Maka saya spill yang kedua. Ini kan kalau hadis itu ada perawihnya. Saya mendengar orang yang dengar langsung dari Prabowo. Mudah-mudahan saya keliru. Kalau dia ngomong nggak benar berarti saya salah. Tapi kan kita nggak bisa cek langsung. Dia mengatakan saya ketemu dengan Prabowo sendiri di luar negeri. Pada waktu itu di Qatar Economic Forum, saya tanya mau pindah nggak? Dan Prabowo firm mengatakan jangankan 5 tahun, 10 tahun pun saya nggak mau pindah. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Refly Harun membongkar dan memberikan bocoran bagaimana Prabowo tidak mau pindah ibu kota. Jangankan 5 tahun, 10 tahun ya kabarnya tidak mau pindah. Inilah yang pada kenyataannya orang-orang akan melihat apakah Prabowo nantinya begitu akan pindah atau tidak. Dengan muncul spekulasi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi begitu kan ya, bahwa IKN itu adalah merupakan kehasil kesepakatan dari masyarakat melalui DPR. Tapi masyarakat yang mana begitu? Artinya apa? Artinya pada waktu itu PKS ya mereka menolak begitu kan terkait dengan adanya pembangunan IKN. Tapi seorang Jokowi ngebet sekali memindahkan ibu kota pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi ya, bakal mangkrak tiba-tiba yang jadi kambing hitam adalah masyarakat. Kan begitu logikanya. Makanya Prabowo itu kan bukan politik sembarangan begitu kan, bukan politik ecek-ecek. Mereka tahu dan memperhitungkan mana yang kemudian mereka efektif untuk masyarakat dan mana yang tidak begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kabarnya dari Refly Harun di situ begitu kan ya, mengatakan bahwa Prabowo tidak ogah ya mau pindah ke IKN, jangankan 5 tahun, 10 tahun pun begitu kan ya, Prabowo ogah kata kabarnya begitu. Nah inilah yang kemudian pandangan dari Pak Prabowo, saya kira ini bukan masalah IKN dilanjutkan atau tidak begitu kan, tetapi bagaimana ya nuansa-nuansa yang kemudian kita lihat hari ini ya, IKN itu kan membutuhkan ya bertahun-tahun begitu, membutuhkan puluhan tahun ya, dan bahkan itu sudah diakui sendiri begitu kan bahwa efektivitas dari dari IKN tidak hanya segampang membolak-balik telapak tangan. Bagaimana Refly Harun membeberkan soal itu yang mendapat bocoran bahwa seorang Prabowo ogah mau pindah? Karena kita lihat saja diri kepemimpinan seorang Prabowo begitu kan ya. Kalau kita lihat dari pertanyaan apa yang disampaikan Refly Harun, sekarang posisi ibu kota negara itu ada di mana? Sehingga terdiam semuanya, tidak bisa menjawab. Mau di IKN kah atau mau di DKI kah atau mau di mana begitu kan? Dan pada akhirnya Kapresnya kan masih belum belum ditandatangani begitu. Mau kemana di situ? Kalau toh pada akhirnya DKI dibentuk dengan DKJ ya, lalu kemudian jelas bahwa IKN-nya adalah sudah Kapresnya sudah jelas menjadi ibu kota, itu kan saya kira gampang untuk melihat itu begitu kan ya, untuk melihat ibu kota negara yang sebenarnya di mana begitu kan ya, apa di KN apa di DKI. Nah inilah yang menjadi spekulasi. Makanya saya kira Prabowo kabarnya begitu kan ogah mau pindah di situ. Nah, mau tidak mau ya kita mau bagaimana lagi soal masalah kayak gituan begitu. Nantinya orang-orang akan melihat begitu kan ya. Ketika IKN ini mau dibangun begitu kan ya, sudah begitu wow begitu, yang malah Jokowi mengajak influencer, mengajak para artis, mengajak konglomerat ya, mengajak para orang-orang untuk berkunjung ke IKN. Tapi setelah bakal mangkrak ya, IKN ini mengalami kemunduran di situ, justru yang menjadi kambing hitam adalah masyarakat. Kan begitu logikanya. Inilah yang kemudian saya kira hal-hal inilah yang kemudian dibocorkan oleh Refly Harun di situ. Nah, Jokowi begitu kan nampaknya sudah mulai agak kecewa membangun IKN ini. Nampaknya begitu. Ya, bocoran-bocoran ini bukan sekali dua kali begitu kan ya, dibocorkan oleh para pakar di situ ya, karena dengan adanya seperti ini kan kita tahu ya konsepnya bagaimana.
Coba kita lihat saja anggaran dari seorang Prabowo di kepemerintahan seorang Prabowo terkait dengan IKN ini dipangkas begitu kan ya, karena janji kampanye politik yang dilakukan oleh seorang Prabowo Gibran itulah sangat tinggi sekali. Bagaimana makan siang gratis dengan APBN yang seadanya, cukup nggak begitu kan? Saya kira tidak cukup masalah soal ini. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakin dan saya yakin-yakinnya apa yang kemudian muncul begitu kan narasi-narasinya ya yang dilakukan oleh Refli Harun begitu kan ya, bukan tidak mungkin ini bisa menjadi kenyataan hal-hal seperti itu. Bahkan ya pakar hukum tata negara Refli Harun yang mengaku mendengar ya bocoran-bocoran ya Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mau pindah ke ibu kota negara ya. Dari Jakarta, dari DKI Jakarta ya ke Nusantara IKN atau ibu kota Nusantara IKN yang terletak di Kalimantan Timur. Menurut Refli Harun ini begitu ya. Jika Prabowo Subianto mau pindah ibu kota, maka ya pelantikannya sebagai kepala negara pada 20 Oktober mendatang harus dilakukan di IKN. Sedangkan infrastruktur belum memadai. Persiapannya masih belum memadai di situ. Artinya apa? Artinya bahwa ya dengan adanya persiapan-persiapan yang masih belum matang, IKN yang masih belum siap begitu kan ya. Bagaimana ASN-nya, bagaimana tempat tidurnya, bagaimana anak-anaknya yang sekolah, itu sudah mulai dipikirkan dari seorang Jokowi. Kenapa Jokowi tidak memikirkan sejak awal begitu? Saya kira Prabowo tidak ingin menjadi beban masalah soal ini. Mungkin IKN tetap dilanjutkan, tapi untuk bukan ditempatkan. Bisa saja, karena persiapan-persiapan itu kan harus ada hitung-hitungan. Saya setuju sekali ya kalau Prabowo untuk hari ini untuk tidak dilantik di IKN ya, untuk tidak menjalankan di IKN terlebih dahulu. Karena apa? Karena bisa saja itu terjadi bahwa ya kalau IKN itu ditempatkan atau di seorang Prabowo berada di situ, maka kemungkinan besar ya efektivitas dan politik yang kemudian dijalankan oleh pemerintahan Prabowo ini tidak begitu efektif. Lantas bagaimana begitu? Sedangkan Prabowo berada di IKN misalnya dengan seorang Gibran. Terus kemudian ya aktivitas politiknya berada di Jakarta. Ini kan saya kira bagaimana kalau ada nuansa-nuansa yang kemudian permainan politik terselubung sana sini. Mending menurut saya pribadi Gibran saja di IKN, Prabowo di Jakarta. Ya sebagai IKN biarlah diurus oleh Gibran, Prabowo yang ngurusin masalah program ya ketatanegaraan, masalah hukum, masalah semuanya begitu kan ya, bagaimana untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan itu terarah kepada masyarakat. Saya kira itu sangat-sangat penting sekali. Dan inilah permainan sudah dimulai. Catur-catur itu dipermainkan begitu kan ya. Dalam artian mana yang harus kita skak di situ begitu? Apakah seorang Jokowi atau Gibrannya atau di belakang politik itu begitu. Jangan heran ya kalau politik Prabowo ini begitu kan ya tidak mau ditekan orangnya, apalagi disuruh-suruh begitu. Makanya dalam beberapa berita yang diberitakan ini begitu kan ya, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa tidak mau terburu-buru dan mengeluarkan keputusan presiden soal pemindahan ibu kota ini. Makanya Prabowo itu Jokowi juga terjebak dengan ungkapan-ungkapan yang kemudian Prabowo ogah untuk pindah ke ibu kota negara. Kenapa? Kalau kapresnya diteken ya ditandatangani oleh seorang Jokowi, maka kemungkinan besar pelantikan itu harus berada di IKN. Kenapa sekarang MPR sudah mulai berubah bagaimana tata cara untuk melantik presiden? Nah, ini mulai agak nuansa permainan begitu. Dalam artian catur itu sudah mulai digerakkan ya. Arahnya kemana? Ya, apakah ini sang raja akan disekak begitu kan? Kita tunggu saja. Saya yakin dan saya yakinnya Prabowo adalah orang yang kemudian tidak bisa ditekan. Karena politik Prabowo ini kan sangat luar biasa. Dia menjadi ketua umum partai bukan hanya menjadi wayang begitu kan ya, tetapi menjadi sesuatu yang kemudian ya strategi-strategi yang dimainkan politik itu begitu. Dalam artian bahwa strategi politik Prabowo itu sangat luar biasa begitu. Makanya saya kira di kepemimpinan seorang Prabowo harus melebihi dari seorang Jokowi ya.
Bahkan dari Kapres itu pemindahan ibu kota IKN ya bisa dilakukan ya oleh seorang Prabowo. Nah, beban inilah yang kemudian saya kira banyak orang-orang yang mengatakan dan persoalan-persoalan itu begitu kan ketika kapresnya masih belum diteken lalu kemudian Prabowo pindah di situ kan ini gimana begitu. Nanti kan ogah lagi mau pindah seorang Prabowo begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini mungkin Refli Harun sudah mengetahui begitu kan ya dari curhatan begitu kan dari teman-temannya bahwa Prabowo ini akan ogah mau pindah ke IKN. Ya mau bagaimana lagi begitu. Karena nampaknya dengan adanya seperti ini saya kira orang-orang akan melihat begitu kan ya dalam artian bahwa wah kok seperti ini ternyata ya IKN tidak semudah itu. Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.